Halo semua, selamat datang di saluran kami. Pada kali ini kita akan membahas tentang pendekatan perbandingan sistem politik pada mata kuliah perbandingan sistem politik dengan dosen pembimbing Bapak Adi Nur Aziz Magister Hukum. Video ini disusun oleh tim kelompok 6 yang diantaranya yaitu 1. Najma Zahira, 2. M. Nuryanuddin, 3. Reviandi Azhar Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zahira dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Wiranegara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pendekatan perbandingan sistem politik. Nah, berbicara mengenai sistem politik tentunya tidak lepas berbicara mengenai studi perbandingan sistem politik. Pada dunia politik, studi perbandingan politik memiliki dua peran sekaligus, yaitu yang pertama, studi perbandingan politik sebagai teori, dan yang kedua adalah peran studi perbandingan politik sebagai metode. Nah, di sini studi perbandingan politik sebagai teori lebih mengarah kepada kumpulan generalisasi yang dihubungkan secara sistematis. Sedangkan studi perbandingan politik yang dilihat sebagai sebuah metode lebih mengarah kepada proses atau prosedur yang melibatkan pemanfaatan teknik dan instrumen. Jadi, studi perbandingan politik yang dilihat sebagai metode ini lebih terfokuskan pada soal bagaimana. Dengan kata lain, studi perbandingan politik yang lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang membahas tentang bagaimana proses suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Nah, dalam hal ini, studi perbandingan politik memiliki dua peran sekaligus, yaitu selain sebagai metode, studi perbandingan politik juga dapat dilihat sebagai teori. Sebelum lebih jauh membahas tentang studi perbandingan politik sebagai teori, saya M. Nuryanuddin dari Prodi PPKN Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan akan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan teori. Teori merupakan sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh terhadap berkembangnya suatu ilmu. Teori merupakan alat analisis yang dibuat untuk mencapai kesimpulan dan kejelasan. Teori bukan merupakan kebenaran objektif yang dapat diterima begitu saja, melainkan harus diuji atau dibuktikan dengan cara diumpamakan sebagai alat. Alat yang dimaksud di sini yaitu sebagai kerangka berpikir yang dipakai untuk memahami suatu fenomena agar dapat dipahami sebagai hal yang bermakna dan masuk akal atau logis. Dalam studi perbandingan politik, seseorang dapat membedakan subjek inti yang memungkinkan kita untuk mempelajari hubungan yang terjadi antara politik dan masyarakat dengan cara yang bermanfaat dan layak. Perhatian akhir mencakup pengamatan logika yang ada penyelidikan komparatif sebagai laporan untuk variasi yang diamati dengan cara menguji hipotesis empiris. Sehingga baik menguatkan atau memalsukan mereka, penggunaan pengembangan teori yang positif sebagai batu loncatan yang digunakan untuk memajukan pengetahuan kita tentang politik dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Reviandi Azhar Ramdhani dari Prodi PPKN tahun 2020 Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan. Di sini, saya akan membahas perbandingan politik sebagai sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Ada 3 proses atau tahap penelitian menggunakan metode perbandingan. Tahap yang pertama yaitu jelaskan mengenai subjek inti dari inquiry komparatif. Dengan kata lain, rumuskan terlebih dahulu pertanyaan tentang apa sebenarnya yang harus dijelaskan dan bagaimana kita mengenali kebutuhan untuk perbandingan dan menjelaskan fitur-fitur sistem yang dirasa penting. Tahap yang kedua yaitu kembangkan pandangan pada konsep teoritis yang dapat mempercepat perbandingan dengan baik. Bagaimana jika kita mengukur apa yang dimaksudkan dengan validitas internal, sekaligus yang memiliki suatu kapasitas pemersatu untuk menjelaskan proses politik dan sosial secara umum atau validitas eksternal. Yang ketiga yaitu tahap ketiga diskusikan logika metode komparatif sebagai alat untuk mencapai tujuan daripada sebagai tujuan itu sendiri. Nah, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya teori sangat penting bagi perkembangan suatu ilmu. Karena dari adanya teori yang ada, dapat dijelaskan tentang fenomena-fenomena yang terjadi. Teori datang sebelum adanya metode. Jadi, studi tentang politik dan hubungannya dengan masyarakat memungkinkan ahli perbandingan yang berhubungan dengan satuan variasi untuk satuan pengukuran dan satuan pengamatan cara yang bermakna. Jadi studi perbandingan politik memiliki dua peran, yaitu studi perbandingan politik sebagai metode dan studi perbandingan politik sebagai teori.
Itulah beberapa materi yang kami jelaskan, yaitu pendekatan perbandingan sistem politik. Harapannya penjelasan singkat ini dapat memberikan gambaran tentang materi yang kami angkat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan like dan juga komentar dan berlangganan pada saluran kami. Sampai jumpa di video lainnya.